Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya peserta Lasar CPNS 2022, Dr. Gigi Umi Kalsum, Angkatan 55 Kelompok 3, dengan pengampu materi Yamnur, Ibu Yamnur, Mahlia SST, di mana ini kita akan membahas tentang Korpelu ASN yang adaptif. Di sini, adaptif itu sendiri pengertiannya adalah kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan. Baik itu organisasi maupun individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi tuntutan perubahan. Membahas tentang adaptif tidak lepas daripada konsep kreativitas dan inovatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk menerima perubahan, hal-hal baru, kesediaan menerima ide baru, fleksibel dalam memandang suatu hal, sikap untuk mencari perbaikan. Nah, kreativitas juga dipandang sebagai sebuah proses pencarian hal-hal baru dalam menyelesaikan atau menghadapi suatu masalah, yang artinya kreativitas itu merupakan kegiatan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Membahas kreativitas itu akan melahirkan konsep berpikir kreatif dan berpikir kritis. Nah, dalam berpikir kritis ini akan sangat berbeda dengan berpikir kreatif, di mana kalau berpikir kritis itu harus menganalisis secara konvergen, kemudian dia bersifat vertikal, probability, objektif, kemudian dia secara verbal linear. Nah, kalau kreatif itu sendiri itu secara generatif, divergen, lateral, dan probability. Kemudian dia membahas tentang yang subjektif. Nah, atau dengan kata lain, berpikir kritis itu kecenderungan memandang fenomena secara objektif, linear, dan tidak memberikan pilihan. Nah, sedangkan berpikir kreatif itu mencari kemungkinan lain, sangat subjektif namun memperkaya khazanah yang sudah ada sebelumnya. Nah, membahas tentang adaptif itu tidak lepas dari dimensi-dimensi dalam ruang lingkupnya. Yang pertama adalah fluensi, yaitu kelancaran atau kefasihan, kemudian yang kedua flexibility, yang ketiga adalah elaborasi. Nah, dalam membahas adaptif, tidak lepas juga dari organisasi adaptif. Organisasi adaptif ini mempunyai 3 unsur, yaitu landscape, pembelancaran, dan kepemimpinan. Nah, organisasi adaptif itu sendiri ada di esensi, yang artinya organisasi yang terus melakukan perubahan, mengikuti perubahan lingkungan strategis yang ada di sekitarnya. Kemudian membahas tentang adaptif tidak lepas juga dari elemen budaya, di mana terdapat 9 elemen budaya adaptif yang yang dipraktekkan, yaitu membahas tentang purpose, culture, value, vision, corporate values, corporate strategi, struktur, problem solving, dan partnership working. Nah, dalam penerapan budaya adaptif ini akan mendorong pada pembentukan budaya organisasi yang berkinerja tinggi. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif itu terlihat dari organisasi yang memiliki tujuan yang jelas dan tidak ambigu. Kemudian terbangun suasana kepercayaan, berbagai tanggung jawab untuk kesuksesan masa depan organisasi. Kemudian terdapat perilaku yang menunjukkan tanggung jawab, yang saling menghormati, menghargai pandang dan pendapat satu sama lainnya. Kemudian ASN yang bekerja ekstra dengan memberikan ide pemikiran, stimulasi yang tidak diminta satu sama lainnya. Dan unsur pemimpin yang memberikan tantangan kepada ASN. Sebuah organisasi yang didorong menuju kesuksesan organisasi maupun pribadi. Nah, adaptif sebagai nilai dan budaya pada ASN. Artinya, memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelenggaraan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Di dalam adaptif, ada 5 disiplin organisasi. Yang pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Yang kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap satu visi dan cita-cita. Yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas organisasi. Yang keempat, pegawainya perlu selalu bersinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visi. Yang kelima, pegawainya harus selalu berpikir sistematis. Nah, selanjutnya,
harus dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemudian penerapan adaptif di lingkungan OPD. Di OPD saya contohnya adalah setiap penyelenggaraan pelayanan yang berada di OPD Puskesmas Melintang harus menyesuaikan diri dengan setiap kondisi yang ada di sekitar puskesmas tersebut, yaitu setiap penyelenggara wajib beradaptasi terhadap peraturan-peraturan dan SOP, juga kegiatan lainnya yang ditetapkan di UPT Deput tersebut. Contoh lain adalah dalam melakukan pelayanan ke pasien, di mana pada saat dilakukan pelayanan di luar gedung, yaitu ketika melakukan posbindu, pada saat diumumkan di masyarakat untuk berkumpul dalam posbindu tidak cukup indikator atau tidak cukup target, sehingga perlu dilakukan door to door kepada masyarakat sehingga tercapai indikator yang sesuai dan yang ditetapkan oleh OPD tersebut. Terima kasih.